Shalom Bethlehemers, di dalam kesempatan ini saya mau membawakan tentang bagaimana menjadi pokok anggur yang menghasilkan buah yang banyak. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh melihat gambar ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian. Lihat gambar kartunnya ada di sebelahnya aja, wow kayaknya enak banget nih. Apalagi kalau dimakan buah anggur yang ranum itu di tengah hari yang lagi panas, yang kita lagi haus, rasanya enak banget gitu ya. Apalagi anggurnya garing, dimakan banyak airnya. Pokoknya yummy. Tapi kemudian kita boleh merenungkan. Sebelum pohon anggur itu menghasilkan buah seperti gambar tadi, tentu saja ada banyak effort yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu kita akan belajar. Seperti perumpamaan tentang pohon anggur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ke-8, bagaimana kita menjadi pokok anggur yang berbuah banyak itu memang itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kita baca ayat firman Tuhannya ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 firman Tuhan berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya, menghasilkan banyak buah adalah apa yang Tuhan inginkan dari hidup anak-anaknya. Jadi bukan sekedar pohon itu berbuah, tapi buahnya jarang-jarang. Melainkan menghasilkan banyak buah. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Tentu saja seorang pengusaha kebun buah-buahan menginginkan hasil yang maksimal dari kebun buahnya. Dia nggak menginginkan ada pohon yang berbuahnya cuma 1, 2 gitu. Jadi oleh sebab itu memang sesuai dengan apa yang terjadi. Demikianlah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, apa yang terjadi di dalam dunia ini menjadi satu contoh, menjadi satu ilustrasi yang Tuhan mau gambarkan supaya lebih mudah untuk dapat kita mengerti bahwa Dia sebagai seorang pengusaha kebun anggur, Dia menginginkan agar kebunnya menghasilkan buah yang banyak sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal dari apa yang dikerjakan di dalam kebun anggurnya itu. Seperti dijelaskan dalam 8 ayat pertama dari Yohanes 15 tadi. Oleh karena itu kita akan belajar dari proses penanaman tanaman anggur agar kita dapat menghasilkan banyak buahnya. Seperti yang tertulis dalam perikop itu bahwa Yesus memberitahu murid-muridnya tentang prinsip-prinsip menghasilkan banyak buah seperti pokok anggur yang benar. Ya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kebun anggur kita dan arti rohaninya bagi hidup kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan lokasi. Bapak Ibu pilih lokasi dengan drainase yang baik. Artinya apa? Tanah itu tanahnya poros. Sehingga air waktu mengalir ke dalam tanah itu akan terus mengalir. Tidak diam di tempat. Karena kalau enggak airnya akan menggenang sehingga tanaman yang ditanam di dalam air yang menggenang akan cepat busuk akarnya. Lalu ada paparan sinar matahari penuh dan medan yang sedikit miring untuk aliran udara yang optimal. Pertimbangkan iklim secara keseluruhan di wilayah itu untuk varietas anggur yang akan bertumbuh subur.
Makanya kita sering melihat di luar negeri kebun anggur itu biasanya ditanam di perbukitan ya, supaya rupanya menjadi tempat atau lokasi yang tepat untuk tanaman anggur itu ditanam. Ya, artinya apa? Bapak Ibu, kita harus memilih di mana kita dapat yakin bahwa lingkungan itu dapat membantu kita bertumbuh subur, bertumbuh sehat, menghasilkan banyak buah. Saudara sudah ada di sini. Ya, saudara sebagai Bethlehemers dapat dengan yakin mengatakan bahwa GSJ Bethlehem adalah gereja yang alkitabiah dan berpusat pada misi. Kita melakukan misinya Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu seharusnya GSJ Bethlehem menjadi tanah atau lokasi yang tepat untuk ditanami. Jadi mari kita sama-sama menjadi tempat di mana Tuhan mau menanam kita menjadi pokok anggur yang akan berbuah banyak. Oleh sebab itu GSJ Bethlehem menyediakan platform pemuridan di dalam life group. Bapak Ibu, life group adalah tempat pemuridan yang seharusnya dijalankan sesuai dengan amanat agung untuk dapat menjangkau, merawat, memuridkan dan mengutus orang-orang kepada dunianya masing-masing. Ya, baik itu dunia usaha, dunia pendidikan, dunia di mana kita berprofesi ataupun melakukan kegiatan kita sehari-hari. Disitulah kita dapat menjadi saksi karena kita sudah ditanam di tempat yang tepat, yaitu di GSJ Bethlehem. Selanjutnya kita akan lihat langkah pemilihan bibit anggur. Pilih varietas anggur yang cocok untuk iklim dan jenis anggur yang diinginkan. Pertimbangkan ketahanan terhadap penyakit dan karakteristik buah saat membuat pilihan saudara waktu mau buka kebun anggur. Ya, pemilihan bibit yang tepat itu artinya kita harus menjadi seperti apa di dalam pergaulan kita. Makanya circle pergaulan dan komunitas saudara itu penting. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan jadi apa kita. Ya, ada orang yang bilang, tunjukkan temanmu, maka aku akan memberitahu kamu masa depanmu. Karena di mana kita bergaul itu akan mempengaruhi banyak sekali dalam kehidupan kita. Pengaruh itu akan sangat-sangat kita bawa kemanapun kita pergi dan berada. Makanya Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Oleh sebab itu kita mau menjadi seperti anggur yang seperti apa ditentukan dari varietas di mana kita dikondisikan di situ. Oleh sebab itu bawalah diri kita di dalam pergaulan yang benar. Pergaulan yang memang takut akan Allah, ya. Dan life group adalah jawabannya. Lalu persiapan tanah. Lakukan uji tanah untuk menentukan pH dan kadar nutrisinya. pH itu adalah kadar di mana tanah itu apakah basah atau apakah asam, ya. Siapkan tanah dengan nutrisi yang diperlukan untuk mencapai tingkat pH yang seimbang. Jadi harus seimbang antara asam dan basahnya. Artinya lakukan segala macam usaha agar hati kita menjadi tanah yang subur dan siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Bukankah firman yang berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Amsal 4 ayat 23. Dan Mazmur 139 ayat 23-24, Raja Daud berdoa, Tuhan selidikilah aku, kenalah hatiku, ketahuilah kepikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, kembalikan aku pada jalan yang kekal. Itu penting untuk kita bisa menjaga hati dan pikiran kita. Ya, dan Alkitab menyamakan hati kita dengan tanah. Seperti apa tanah hati kita di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9 itu bicara mengenai perumpamaan tentang penabur. Itu kita yang harus memilih apakah kita mau menjadi tanah yang keras, tanah yang berbatu-batu, ataukah tanah yang subur, tanah yang gembur, yang siap ditanami. Sehingga waktu ditanami dengan bibit yang terbaik, maka hasilnya akan terbaik. Ya. Berikutnya, kebun anggur itu membutuhkan teralis. Sehingga desain teralis itu penting Bapak Ibu. Rencanakan sistem teralis yang akan mendukung tanaman anggur sampai menjadi dewasa. Sesuai jenis varietas anggur dan metode perawatan yang diinginkan. Lalu pasang tiang teralis dan kawat yang sesuai sebelum menanam bibit anggur kita. Artinya apa? Iman itu adalah fondasi dan pendukung yang kuat bagi kita dan keluarga kita. Bangun keluarga kita dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Siapkan nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya kita bisa membangun hidup kita dan keluarga kita di dalam takut akan Allah. Ya.
nilai-nilai kerajaan Allah itu akan menolong kita untuk bisa berjalan sesuai seperti yang Tuhan mau. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman akan menjaga langkah-langkah kita. Seperti teralis yang mendukung supaya tanaman rambat itu, salah satunya pohon anggur itu akan ada di tempat yang memang diinginkan posisinya. Oleh sebab itu firman Tuhan juga berkata di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan lupakan itu. Iman itu adalah dasar bagi kehidupan kita yang akan menopang hidup kita. Seperti teralis yang menopang setiap ranting-ranting pohon anggur supaya ada di tempat yang tepat membentuk pohon anggur yang diinginkan oleh sang pengusaha. Lalu berikutnya adalah langkah penanaman. Gali lubang tanam dengan jarak yang cukup di antara tanaman anggur. Tanam anggur pada kedalaman yang tepat, pastikan akarnya tertutup baik. Artinya apa saudara? Saudara harus memastikan bahwa saudara melakukan WPDA, waktu pribadi dengan Allah, untuk memiliki akar yang kuat serta berada di bawah mentor yang tepat. Seperti Timotius yang dibimbing oleh Paulus. Salah satu nasihat Paulus kepada Timotius ada di dalam 1 Timotius 6 ayat 20 berkata begini. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Nasihat Paulus kepada Timotius untuk menolong dia punya akar yang kuat. Bahwa dia bisa menjaga jarak dengan kehidupan yang ada di luar sana. Ya, dia bisa menjaga jarak dengan dunia. Dia bisa menjaga jarak satu dengan yang lain dalam hubungan yang sehat. Itu penting Bapak Ibu, ya. Sehingga kehidupan kita bisa menghasilkan pohon kehidupan yang terus berbuah pada waktunya dan berbuah lebat. Langkah berikutnya adalah pemangkasan dan pelatihan terhadap ranting-ranting yang baru mulai menjulur atau merambat. Posisikan tanaman anggur muda ke sistem teralis untuk membangun struktur yang diinginkan. Pangkas secara teratur untuk mengontrol pertumbuhan tanaman anggur tersebut untuk meningkatkan produksi buah dan dapat membentuk seperti kanopi yang benar. Pohon anggur biasanya di atasnya itu daun-daun dan calon-calon buahnya, di bawahnya batang-batang aja. Jadi dipangkas dengan benar sehingga membentuk satu sistem yang benar untuk pertumbuhan buah yang banyak. Ya, artinya apa? Kita ini harus bertahan sampai akhir, sampai kita menghasilkan buah yang banyak. Oleh sebab itu segala sesuatu yang bentuknya sepertinya nggak enak, dipangkas itu nggak enak Bapak Ibu. Kadang-kadang diposisikan untuk ada di tempat yang benar itu mungkin kurang nyaman buat kita. Kita pengennya ke sini tapi kok pembimbing kita minta kita ke situ gitu. Sepertinya nggak enak di dalam proses itu. Tetapi hasilnya adalah kita tahu kita ada di tempat yang benar dan kita akan menghasilkan buah pada waktunya. Buah yang lebat. Ya. Jadi kita harus bertahan dalam setiap proses yang harus kita jalani. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita sendiri menyadari bahwa kita ini belum sempurna. Ada begitu banyak hal atau kebiasaan yang masih harus dipotong. Yang masih harus kita lepaskan. Yang masih harus kita buang. Dan untuk itu kita harus taat. Taat pada pimpinan Roh Kudus. Taat pada pimpinan Tuhan. Ya. Dan kita harus mendengarkan orang-orang yang ada di atas kita yang menjaga kita. Ya. Kadang-kadang gak enak. Tapi itu yang harus kita jalankan. Punya hati yang lembut yang mau belajar dan mau diajar. Ya. Langkah selanjutnya adalah manajemen penyiraman. Jadi sebuah pohon nggak asal disiram aja. Karena punya sifat-sifat tertentu. Apalagi ini pohon-pohon khusus yang memang dikondisikan untuk menghasilkan buah yang terbaik ya. Dalam manajemen penyiraman kita memberikan kelembapan yang konsisten selama musim tanam. Terutama selama musim berbunga dan berbuah. Ya. Hindari penyiraman yang berlebihan karena dapat menyebabkan penyakit jamur. Kelembaban tertentu itu mungkin tidak diinginkan oleh pohon anggur karena bisa menyebabkan dia kena jamur. Dan kalau udah kena jamur itu
pembusukan cepat terjadi. Artinya apa? Kita harus menghindari hal-hal yang dapat mencuri iman kita, mencuri kesuburan kita, mencuri kemampuan kita untuk menghasilkan buah. Ibaratnya gini, kalau kita terus ada di dalam keadaan tidak mau mengampuni, kita akan sulit menghasilkan buah roh. Kita akan sulit untuk mendapatkan sukacita. Kita akan sulit untuk mendapatkan damai sejahtera. Hilang damai sejahtera kita kalau kita menyimpan kesalahan orang lain terlalu lama. Kita mendendam, kita nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Itu harus kita bisa lepaskan. Ya, mari kita hindari hal-hal yang dapat mencuri iman kita. Lalu langkah berikutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Ini penting Bapak Ibu. Ya, sekalipun kelihatannya pohonnya udah hijau, udah mulai ada calon bakal buahnya gitu ya. Ternyata di balik daun-daunan hijau itu ada penyakitnya. Ada yang kutu-kutu putihnya itu. Aduh, kalau udah kita punya tanaman seperti itu kesel ngelihatnya gitu. Jadi kita harus membersihkan semua hama dan penyakit. Jadi kita harus memantau hama dan penyakit umum yang ada di daerah kita dalam menanam pohon anggur itu dan terapkan tindakan pencegahan atau perawatan yang diperlukan. Perlu adanya obat-obatan untuk bisa mengatasi penyakit-penyakit itu. Ya, ini artinya apa? Kita sendiri kalau nggak mau kena penyakit harus menjaga gaya hidup kita, terutama penyakit rohani yang merongrong kita. Ya, kita harus menjaga diri kita. Kita aja mau sehat untuk tubuh kita sendiri. Ya, tapi secara rohani kadang-kadang kita lupa karena nggak kelihatan. Tapi seharusnya diri kita sendiri secara jujur pasti ngerti bahwa hal ini bisa berbahaya buat kesehatan rohani kita. Jadi jaga gaya hidup kita. Roma 12 ayat 2 jelas katakan gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, dengan gaya hidup sekarang yang dimana dunia internet sudah sangat-sangat menguasai peradaban kita. Seringkali kita diarahkan oleh algoritma. Kita harus berhati-hati karena sifatnya itu seperti seperti orang kecanduan gitu. Seperti orang tanpa sadar dibawa atau diarahkan kepada hal yang dia suka. Jadi sepertinya ada hormon-hormon tertentu yang menyebabkan kita menjadi suka dan akhirnya kita kebablasan. Makanya kita suka mendengar bahwa kalau udah scrolling berjam-jam nggak kerasa. Oleh sebab itu kita yang harus menjaga diri kita. Karena itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hidup kita. Kita harus jaga. Ya, selain menjaga hati dengan segala kewaspadaan, kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Artinya pikiran kita harus diubahkan terlebih dahulu oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa menjadi seperti yang Tuhan mau. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, langkah yang berikutnya yang sebenarnya kalau kita sudah menjalani semuanya dengan baik, maka langkah inilah yang di ujung yang kita rindukan. Karena yang terakhir dari usaha kita untuk menanam pohon itu adalah masa panen. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Panen anggur akan terjadi pada kematangan optimal berdasarkan kandungan gula dan profil rasanya. Ya. Seorang ahli bisa menentukan bahwa ini udah saatnya dipanen. Artinya apa? Kita harus siap untuk memuliakan nama Tuhan lewat hasil-hasil yang kita bisa berikan kepada dunia, kepada orang lain, ya, di dalam hidup kita. Karena segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Segala sesuatu akan kembali kepada Dia, dari Dia untuk Dia, oleh Dia. Biar nama Dia yang dipermuliakan. Ya, firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan merindukan panen buah dari kehidupan kita. Buah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Buah roh. Buah-buah yang pertobatan yang dihasilkan oleh kita dalam masa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hasilkan buah dari pertobatan kita. Jadi kita pasti akan berbeda dari waktu kita belum bertobat dengan kita sudah bertobat. Karena sekarang sudah ada buahnya yang kelihatan. Dari buahnya kamu akan dikenal. Ya. Makanya
Berbuah adalah sesuatu yang dinantikan oleh Tuhan. Dan kita harus menantikannya juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Bethlehemers, mari kita siapkan diri kita. Pastor Arief sudah memberikan kepada kita apa yang dia sudah cari dari Tuhan. Dan Tuhan berikan bahwa selama 5 tahun ke depan, kita akan memiliki tahun-tahun di mana kita akan berbuah. Years of fruitfulness. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang diharapkan akan menghasilkan buah pada waktunya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengaplikasikan apa yang kita sudah dengar ini dengan komitmen kita. Bahwa kita akan memilih gereja dan pergaulan yang tepat untuk dapat berbuah. Kita yang sudah ada di sini, kita sudah ada di tempat yang tepat. Tinggal bagaimana kita belajar untuk mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga kita dapat menghasilkan buah yang banyak, ya. Bertumbuhlah di dalam life group dan beribadahlah di ibadah raya GSJ Bethlehem dengan setia. Dan tunggulah akan ada masa waktunya di mana kita akan menghasilkan buah. Yang kedua, jalankan disiplin rohani agar kita dapat mengalami perubahan hidup dan perubahan peran. Dari mulai mengalami perubahan hidup, kita akhirnya akan melihat bahwa kita punya potensi. Kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menjadi pemurid baru, kita bisa melakukan bagian kita sesuai talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Ya, mari kita menjalani disiplin rohani yang benar. Ikuti doa puasa 21 hari ini, serta semua kegiatan yang diberikan oleh gereja kita, serta terlibat di dalam pelayanan. Karena semuanya itu berguna untuk membuat kita dapat berbuah yang banyak. Yang akhirnya memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, bertahanlah sampai akhir. Di dalam semua langkah-langkah itu ada proses yang harus kita jalani. Ya, kalau kita tidak bertahan, maka belum tentu kita dapat melihat keselamatan. Karena firman Allah jelas, orang yang bertahan sampai kesudahannya, barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan diselamatkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Bethlehemers, kita sudah ada di penghujung. Mau disebut akhir zaman, sudah ada di ujungnya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sudah jelas tanda-tandanya. Namun kita tetap harus menghidupi kesempatan yang Tuhan berikan untuk tetap dapat berbuah. Oleh sebab itu lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita menjadi seperti dunia ini. Karena ujung dunia ini kita udah tahu. Akan mengalami kebinasaan. Tetapi waktu kita ada di dalam Tuhan. Ujung kita adalah hidup yang kekal bersama dengan Dia. Oleh sebab itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Karena Tuhan Maha Tahu. Dia matanya memandang kepada kita. Dan tetap melihat kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Yang akan mengingatkan kita. Segala sesuatu firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa mengingat untuk kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita sama-sama datang di dalam doa. Haleluya. Syukur padamu Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah belajar bagaimana menjadi pohon atau pokok anggur yang dapat menghasilkan buah yang lebat, menghasilkan buah yang banyak, yang memuliakan nama Tuhan. Supaya kami, Tuhan, dapat menyatakan Kristus kepada dunia bahwa kami adalah murid-murid-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa melihat ada di mana kami sekarang. Di dalam proses kami menghasilkan buah. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan, menjalani setiap proses itu dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dengan berpegang erat kepada-Mu Roh Kudus, sehingga kami akan terus bertahan sampai kesudahannya, sehingga kami dapat melihat bahwa pada akhirnya kami berbuah dan buah itu boleh memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan itu akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Banyak jiwa akan melihat Kristus nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi dan mereka boleh terinspirasi untuk menjadi anak Tuhan juga, sehingga mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang menolong kami, sehingga kami pada akhirnya akan menang, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap pertandingan iman kami dengan benar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan, amin.